Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Amanda Pratiwi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam A, Stambuk 2021-2022. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang ilmu hadis dan macam-macamnya. Ilmu hadis dan pembagiannya. Secara terminologi, hadis dirumuskan dalam definisi para muqaddimin, ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis kepada Rasulullah dari segi hal ihwal para perawinya yang menyangkut kedobitan dan keadilannya, dan dari bersambung dan terputusnya sanad atau sebagainya. Pembagian ilmu hadis. 1. Ilmu hadis riwayah, yaitu ilmu hadis riwayah ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis berdasarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, tabiat, takrir maupun tingkah lakunya. Objek ilmu hadis riwayah adalah cara menerima dan menyampaikan kepada orang lain. Faedahnya ialah untuk menghindari adanya penuklikan yang salah dari sumbernya, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. 2. Ilmu hadis dirayah, biasa disebut dengan ilmu mustahal hadis, ilmu usul al-hadis, ulum al-hadis, dan qawaid al-hadis. Tirmizi mentakrifkan ilmu hadis dengan undang-undang atau kaedah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, cara menerima dan meriwayatkan sifat-sifat perawi, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang menyampaikan atau meriwayatkan hadis, sedangkan yang dimaksud marwi adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi atau kepada sahabat atau para tabi'in. Rawi harus makbul dan makdud, yaitu tentang kecacatan dan keadilannya. B. Cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama, rijal al-hadis, yaitu ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dan kapasitas mereka sebagai para perawi. Yang kedua, ilmu al-jarh wa ta'dil, yaitu ilmu mempelajari kecacatan para perawi seperti pada kedobitan dan keadilannya, atau ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka dengan ungkapan atau lafaz tertentu. Yang ketiga, ilmu tarikh ar-ruwah, yaitu ilmu yang mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis. Keempat, ilmu illah al-hadis, yaitu menurut ulama muhaddisin, istilah illah berarti sebab tersembunyi atau samar-samar yang berakibat tercemarnya hadis, akan tetapi yang kelihatan adalah kebaikannya, yakni tidak terlihat kecacatannya. Yang kelima, ilmu nasikh wa al-mansukh. Nasikh ialah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan, lalu Allah memperkuat ayat-ayat tersebut. Nasakh ialah membatalkan sesuatu hukum syara' dengan menggunakan dalil syar'i yang datang kemudian. Ilmu nasikh al-mansukh ialah ilmu yang membahas hadis-hadis yang berlawanan, yang tidak dapat dipertemukan dengan ketetapan bahwa yang datang kemudian disebut nasikh. Keenam, ilmu asbab urud al-hadis. Menurut istilah, asbab ialah segala sesuatu yang mengantar kepada tujuan. Urud ialah air yang memancar atau air yang mengalir. As-Suyuti mendefinisikan dengan sesuatu yang membatasi arti suatu hadis, baik berkaitan dengan arti umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, disanahkan dan seterusnya, atau suatu arti yang dimaksud sebuah hadis saat kemunculannya. Ketujuh, ilmu gharib al-hadis. Menurut Ibnu Saleh, yang dimaksud ilmu gharib ialah ilmu yang mengetahui dan menerangkan makna yang terdapat pada lafaz-lafaz yang jauh dan sulit dipahami karena lafaz tersebut jarang digunakan. 8. Ilmu al-tahsif wa al-tahrif, yaitu ilmu pengetahuan yang berusaha menerangkan hadis jadi yang sudah diubah titik syakal atau bentuknya. 9. Ilmu mukhtalif al-hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan atau berlawanan, agar pertentangan itu dapat dihilangkan atau dikompromikan keduanya, sebagaimana membahas hadis-hadis yang sulit dipahami isi atau kandungannya dengan menghilangkan kemuskilannya atau kesulitan serta menjelaskan hakikatnya. C. Beberapa unsur penting dalam kajian hadis. Yang pertama, sanad, isnad, musnad, dan musnid. Sanad menurut bahasa adalah sandaran,
yaitu silsilah perawi yang menyampaikan kepada sanad atau berita tentang jalan matan. Isnad adalah menyandarkan kepada yang asal. Musnad ialah hadis periwayatan yang disandarkan oleh seorang kepada periwayat tertentu. Musnad yaitu hadis yang diriwayatkan dan disandarkan kepada seseorang yang membawanya. Yang kedua ada matan. Secara bahasa, matan ialah tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah, ialah suatu kalimat yang berakhirnya sanad atau lafaz hadis yang di dalamnya mengandung makna tertentu, biasa yang disebut dengan isi suatu hadis. Yang ketiga rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis atau dapat juga disebut dengan mudawin, yaitu orang yang membukukan dan menghimpun hadis. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.